KTP bisa bilang ke saudaranya, nak, itu loh, emak, TP itu loh emak, gitu ya. Loh kok iso mak? Ya karena mak ini jadi pemegang sahamnya dari Pakuwon, walaupun hanya satu lot. Keren nggak? Keren. Bang Jatim, nak kediri nang medion wakeh kan. Nah terus Bang Jatim ini loh rek, gonanku ini, loh kok iso? Ya karena makmu ini dua saham meskipun satu lot. Mbak tahu nggak harga saham di bursa itu sebenarnya mencerminkan kepemilikan yang berapa kita bisa beli. Minimal jadi investor adalah beli satu lot. Satu lot itu setara dengan 100 saham. Kalau tadi saya cerita Pakuwon, itu berapa harganya? 412 per Jumat kemarin. Rupiah, kalau beli satu lot berarti 41.000 loh. 41.000 cuman beli satu lot. Bisa bilang tunjungan plaza ini apa dewe sing duwe. Keren nggak? Nah, di saat Bapak semuanya bekerja di sini, dialah pegawai atau direksi dari Pakuwon yang bekerja untuk mereka. Dan kita sebagai pemegang saham dapat keuntungannya kalau bagi dividen. Jadi di sini sebenarnya beli saham, beli perusahaannya, bukan beli angka, ya. Tapi yang harus diketahui di sini bahwa karena saham mempunyai resiko, pernah tahu ya, konsep investasi itu adalah high risk, high return, low risk, low return. Kalau tadi saya katakan beli saham itu luar biasa, bisa mendapat keuntungan yang tidak terbatas, ya. Tetapi resikonya terbatas. Resikonya terbatas seperti apa? Karena bentuknya PT. Kita punya saham, berarti terbatas pada apa yang kita investasikan. Tapi keuntungan yang kita dapatkan tidak terbatas. Oleh karena itu sebenarnya investasi saham itu adalah sesuatu investasi yang bisa dipilih oleh Bapak sekalian, ya. Dan itu mudah untuk mendapatkan informasinya melalui media yang ada, dan kami sudah punya IDX Mobile ya, yang mempunyai informasi-informasi mengenai harga sahamnya, kemudian juga berapa apa informasi-informasi penting yang ada di perusahaan tersebut. Jadi nggak usah khawatir, walaupun Bapak sekalian itu ada di Hong Kong, tapi informasi mengenai perusahaan yang dibeli, baik itu Pakuwon, Bang Jatim, atau apapun yang tadi saya contoh di Surabaya, Campina es krim gitu ya. Nah itu bisa didapatkan melalui gadget, ya, melalui IDX Mobile. Mungkin ini sebagai informasi. Kemudian kalau misalnya, karena tadi saya bicara kalau saham itu ada resikonya, ya kan, high risk, high return, low risk, low return. Semakin tinggi tingkat resikonya, semakin tinggi pula tingkat keuntungannya. Jadi kalau kita bicara bisa dapat untung, mau ya dapat tinggi untungnya, ya harus siap dengan resikonya. Oleh karena itu kalau investasi saham harus terus melakukan pemantauan terhadap pergerakan harga saham. Bagaimana perkembangan dari kinerja dari perusahaan itu. Beli saham itu bukan beli angka, tetapi beli prospek dari perusahaannya. Apa yang kita dapatkan keuntungannya untuk beli saham? Yang pertama adalah dividen. Tadi saya katakan kalau Pakuwon Jatim untung, kita punya sahamnya, maka pada saat pembagian keuntungan dividen itu kita akan juga mendapatkan. Kalau per saham memberikan dividen itu Rp50, maka tinggal dikalikan 50 dikalikan berapa kita punya saham. Kita punya 2 lot berarti kali 200. Itu dividennya. Yang kedua adalah capital gain. Capital gain adalah selisih positif dari harga beli dengan harga jual. Kalau Bapak sekalian itu beli di harga Rp100, kemudian dijual pada harga Rp125, maka ada keuntungan Rp25 per saham. Jadi tinggal dikalikan berapa kita punya. Dan yang paling enak di saham adalah kalau kita punya 100 juta, kita hanya butuh uang 25 juta, kita tidak perlu harus menjual semuanya. Kalau kita punya rumah, kan nggak mungkin ya, saya punya rumah nilainya 100 juta. Mau saya butuh duit nih, saya jual cuma kamar mandinya aja, kan nggak bisa ya. Saya mau jual dapurnya aja, saya butuhnya 25 juta, nggak bisa. Tetapi kalau saham, kita punya 100 lot, saya mau jual butuh sekian aja, kita jual yang 10 lot aja, dan seterusnya. Ya, mungkin itu yang sebagai
pemahaman kita awal mengenai bagaimana berinvestasi saham. Tapi kalau misalnya Bapak sekalian masih belum nyaman dengan saham, juga bisa membeli reksadana. Ya, nanti mungkin Mas Andia juga bisa menyampaikan hal itu karena waktu juga sempit. Tapi intinya kalau kita investasi di pasar modal itu banyak pilihan, tidak hanya saham, tapi juga bisa menjadi investor melalui pembelian reksadana, ada reksadana saham, obligasi, pasar uang, dan juga campuran. Ya, itu ada yang mengelola. Jadi jangan khawatir, kalau saya belum siap jadi investor pasar modal dengan membeli dan menjual, memutuskan sendiri, pilih aja reksadana. Ya, itu bisa dilakukan. Intinya adalah saya ingin menitipkan pesan, jangan sampai main-main dengan urusan masa depan. Urusan masa depan harus ke depan, ya. Kalau yang Mas di sini tadi, kalau orang bilang, nek wajahmu rupawan nggak kok boleh, sepenting boleh mapan. Pasti orang gitu ya. Oke, mungkin dari saya terima kasih. Salam investasi untuk pasar modal Indonesia. Ya, terima kasih kepada